cerita ya guys. Jadi titik terparahnya itu waktu itu desain aku juga pernah dirobek sama guru aku karena nggak sesuai. Jadi oke, halo guys, selamat datang di video pertamaku di channel YouTube ku Daily Edit. Oke, jadi di sini aku mau bahas seputar tentang pengalaman aku sekolah di jurusan DKV. Jadi aku dulu SMK di jurusan DKV dan sekarang aku udah lulus ya guys. Jadi aku mau cerita sedikit buat kalian yang bingung tentang apa sih itu jurusan DKV di SMK, kerjanya ngapain gitu, tugasnya apa aja, apa yang dipelajarin gitu kan. Jadi kalian harus simak video ini. Oke, jadi DKV di SMK itu, ntar aku mau ngasih tau dulu kepanjangan dari jurusan DKV itu adalah desain komunikasi visual ya guys. Salah satu jurusan yang ada di sekolah menengah kejuruan. Aku pertama masuk SMK itu di tahun 2022. Waktu itu kan emang kebetulan keterima di sekolahku waktu PPDB di pilihan kedua ya guys. Jadi aku semua waktu PPDB aku pilihnya semua jurusan DKV. Di sini aku jelasin secara pengalaman aku aja ya guys, karena jujur di tiap sekolah DKV itu beda-beda ya. Sama sih basicnya jurusannya, cuman cara ajarnya itu di setiap sekolah beda-beda dan nggak bisa kita samain. Jadi aku jelasin berdasarkan apa yang aku udah pelajarin selama 3 tahun. Jadi jurusan DKV itu kalau di sekolah aku terbagi jadi 3 konsentrasi keahlian ini, itu ada videografi, fotografi, dan desain grafis. Jadi di desain grafis ini ya, itu kita belajar tentang bagaimana caranya desain produk, membuat desain brief, terus juga bikin poster gitulah basicnya ya kan. Dan kalau ditanya susah apa enggak, ya jujur enggak juga sih, karena kita juga kan namanya sekolah ya pasti dilajarin lah. Kalau aplikasi-aplikasinya ya sebasic Canva gitu. Terus kalau buat yang profesional biasa kita pakainya Corel Draw atau enggak Photoshop gitu. So kalau di sekolah aku pakainya Corel Draw ya, sama yang ketika dipakai pas ujian nanti itu aplikasi Corel Draw yang digunakan untuk kompetensi konsentrasi kalian desain grafis. Nah, untuk pengalaman aku sendiri waktu aku belajar desain itu, aku pernah desain produk, desain kemasan, desain logo waktu itu tugas dari guru. Kemudian pernah suatu saat aku desain, waktu itu kelompok ya sama teman aku, dan desain aku tuh dirobek guys, karena kayak nggak sesuai gitu kan. Akhirnya aku revisi, aku desain ulang sampai benar-benar desain itu sesuai sama yang dimau guru aku. Kemudian tugas aku dikumpul gitu. Ibaratnya kita belajar sesuai apa yang klien kita minta gitu loh. Jadi kayak dari guru kita diminta buat desain harus seperti ini, kayak gini, nggak boleh salah dari ini, nggak boleh kurang dari ini. Nanti dinilai dan sesuai apa enggaknya itu dinilai sama guru kita gitu. Sebetulnya alasan aku masuk DKV ini karena aku pengen kembangin keahlian aku di bidang fotografi guys, karena aku suka foto-foto, suka video gitu kan. Tapi entah kenapa pas aku awal-awal masuk DKV aku lebih banyak kerja di bidang, lebih banyak ngerjain sesuatu di bidang desain gitu loh. Kayak nanti disuruh buat poster inilah, disuruh buat desain inilah gitu-gitu kan. Lanjut kalau buat konsentrasi keahlian fotografi ini, dia itu ya basic guys, ngajarin segitiga exposure, pengambilan angle foto, terus teknik pencahayaan dalam ambil foto juga. Kemudian gimana caranya kita nge-briefing klien buat gaya gitu kan. Dan yang terpenting itu di bagian editing juga. Jadi di dalam fotografi juga kita kembali lagi ada yang namanya editing ya guys. Editing biasa di fotografi itu ya kita biasa pakai Photoshop atau Lightroom sih, buat ngedit warna atau cropping gitu kan, atau ngatur detailnya. Nah kemudian lanjut kalau di videografi ya sama juga teknik pengambilan video, angle video, pencahayaan video, sama editing juga. Editing itu kalau kemarin aku video belajar di Adobe Premiere atau After Effects. Kemarin juga sempat buat animasi gitu. Terus kalau yang lain apa ya, Filmora gitu, atau basicnya lagi CapCut guys buat bikin editing video. Ya kurang lebih sih kayak gitu ya, banyak lah pokoknya yang dipelajarin. Terus kalau di SMK ini, kalau di sekolahku kebetulan kita dipelajarin semua. Jadi bedanya SMK sama SMA itu, kalau SMK itu mapel umumnya nggak terlalu banyak karena dia ada mapel jurusan. Sedangkan kalau SMA itu kan dia kayaknya rata-rata mapel umum deh, setahu aku. Jadi ya gitu deh. Dan SMK ini makin tahun pelajaran umumnya itu makin sedikit yang dimasukin.
Tapi pelajaran jurusannya makin banyak karena di tahun kedua atau tahun ketiga itu kita bakal ada yang namanya praktek kerja lapangan, jadi ada yang namanya PKL. Nah, kita itu di situ magang. Kalau aku kemarin itu dari sekolahku selama 6 bulan, jadi kita selama 6 bulan itu kerja di perusahaan orang, entah studio foto atau desain atau di tempat percetakan gitu kan. Kalau aku kemarin di studio foto, jadi aku ikut gimana alurnya kerja sebagai fotografer gitu kan, ngelihat gimana sih teknik-tekniknya, gimana sih ngarahin model yang mau kita foto. Terus kita juga belajar tentang editing di tempat PKL itu, dan kalau boleh dibilang jujur ilmu yang kalian pelajarin di tempat PKL itu jauh lebih luas daripada yang kalian dapatin di sekolah. Itu kalau di sekolah aku ya, tapi nggak tahu kalau di sekolah lain. Kayak beberapa teman-teman aku, mereka yang setelah lulus dari tempat magang mereka, itu mereka ada yang lanjut kerja lagi gitu, ikut job wedding gitu kan, foto, video gitu. Atau bahkan ada yang jadi IO juga, event organizer. Jadi kita kan kalau fotografer itu di beberapa wedding emang ada yang kerja sama event organizer, wedding organizer gitu lah ya kan. Oke, jadi kalau kalian tanya prospek kerja di jurusan DKV itu, ya itu guys, nggak jauh-jauh dari desainer, fotografer, videografer gitu kan. Ntar nanti kalian dapat tempat magang yang bagus, kalian direkrut di tempat magang itu, setelah kalian lulus, kalian lanjut kerja di situ kan, itu kan lumayan ya guys. Jadi kayak kalian langsung dipanggil kerja, udah punya kerjaan, bisa ngedalamin di dunia DKV gitu kan. Jadi kalau dibilang salah satu kelebihannya kita SMK itu, kita langsung merasakan bagaimana dunia kerja, karena kita juga ada yang namanya PKL, yang kayak aku bilang tadi, praktek kerja lapangan. Jadi SMK DKV itu salah satu jurusan yang bergerak di bidang desain, foto, dan video. Yang kalau kalian tanya prospek kerjanya apa, ya jelas gak jauh-jauh dari itu juga. Di bidang desain grafis ya kan, kalian bisa masuk ke percetakan, bikin desain, bikin poster, stiker gitu kan, atau ngerjain banner, spanduk juga. Sama kalau di fotografi ya gitu, editing, komposisi yang bagus, yang bener, supaya orang itu suka sama hasil foto yang kita jepret gitu kan. Dan teknik pengambilan video juga, editingnya, alur cerita film itu, storyboard itu penting banget buat dipelajari juga di DKV. Tapi ya gitu deh, bakal kalian ngajarin semua lah pokoknya. Oh iya, buat kalian yang tanya jurusan DKV harus punya laptop, jujur ya, karena ya kalian mau belajar pakai apa gitu kalau kalian nggak punya laptop. Mungkin emang dari sekolahnya diin komputer, cuman kan kalau kalian ada tugas yang harus dikerjakan di rumah kan nggak mungkin kan kalian ke sekolah buat ngerjain tugas itu. Jadi aku saranin kalian punya laptop guys. Dan ya bukannya sombong, tapi emang rata-rata laptop anak DKV itu speknya yang tinggi-tinggi guys. Karena kalau kalian spek-spek biasa gitu, biasa nge-lag gitu. Beberapa teman aku pun ada yang laptopnya juga nge-lag pas uji kompetensi gitu. Jujur pengalaman terseru selama SMK DKV itu ya itu guys, pas PKL, karena kalian bener-bener tahu gimana sih capeknya di dunia kerja itu, gimana sih ngadapin mood klien yang kalian kayak harus turutin dia maunya gimana cara dapat bagusnya gitu kan, gimana jalan tengahnya. Apalagi biasa apa yang dimau klien itu mungkin kalau dapat klien cerewet ya mau nggak mau kalian harus turutin juga. Jadi ya itulah, jujur banyak banget pengalaman kalau kalian masuk SMK ya guys. Pengalaman kerja itu berharga banget, dan setelah lulus pun kalian bisa langsung ekspor dunia kerja gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin dulu, karena aku juga bingung pengen jelasin gimana lagi. Tapi kalau kalian ada yang masih bingung, bisa ditanya di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih udah nonton video ini, dan jangan lupa subscribe, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berharga buat aku, karena aku baru mulai juga guys. Jadi semangat buat kalian yang baru mau masuk SMK jurusan DKV, dan see you di next video.